Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat datang di Lip Connect episode 8. Lip Connect adalah ruang diskusi ringan antara perpustakaan yang membahas terkait dengan seputar literasi dengan mahasiswa yang diwakili oleh Ormawa atau UKM di lingkungan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Tentunya agar perpustakaan lebih dekat dengan mahasiswa. Di setiap episode, kita selalu belajar bahwa literasi tidak hanya berada di ruang kelas ataupun di perpustakaan. Tetapi, literasi juga tumbuh melalui pengalaman, kemudian organisasi, dan juga kegiatan sehari-hari. Nah, di episode kali ini kita akan mengangkat tema terkait dengan literasi untuk kehidupan, teman-teman semuanya. Yaitu bagaimana pengetahuan, kemudian pengalaman, dan kepedulian menjadi bekal untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan. Nah, sudah hadir narasumber kita, ada dua teman-teman yang sangat luar biasa. Mari kita sapa dulu. Ini berarti dari UKM Mahipa dan juga PKN Fajar Melati. Nah, baik teman-teman semuanya, ini sudah perwakilan, ada dua perwakilan dari UKM yang luar biasa. Nah, di pertama ini boleh memperkenalkan diri ya terlebih dahulu dari UKM Mahipa dulu, kemudian dari UKM PIKR Fajar Melati. Nah, nanti bisa disampaikan nama, kemudian prodi, dan juga di UKM-nya itu sebagai apa, gitu ya. Oke, dari Mahipa dulu bisa kenal. Kenalin, nama aku Mutiatur Rahmah, bisa dipanggil Mutia. Untuk prodi itu di Pendidikan Agama Islam, dan saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Mahipa periode 2025-2026. Oh, Ketua Umum Mahipa sendiri luar biasa ini teman-teman. Ini Ketua Umum yang apa ya? Mungkin jarang sekali ada perempuan yang jadi Ketua Umum ya. Iya, apalagi di Mahipa. Apalagi di Mahipa ini sangat luar biasa ya. Baru kedua ini? Iya. Oh, berarti dulu semuanya adalah laki-laki. Wah, luar biasa nih. Memang emansipasi wanita yang sekarang ini sangat apa ya? Wanita juga perempuan sangat berpengaruh ya, teman-teman. Baik, yang kedua bisa perkenalan juga dari PKR Fajar Melati. Iya. Oke, sebelumnya aku Rahmanda Sukmayu, aku dari prodi PPKN. Terus aku di sini di UKM PKN Fajar Melati itu sebagai anggota PSDM Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan kebetulan di periode 26 sama 27 aku sebagai ketua umum juga. So, berarti ini ketua umum semuanya di 2006? Iya, 2006 2027. Jadi ketua umum baru. Ketua umum baru ya? Iya. Baru terpilih berarti ya? Iya. Wah, setelah ini luar biasa teman-teman. Makanya ini sebagai perkenalan juga bahwa tadi yang saya sampaikan bahwa sekarang ini banyak ketua, kemudian pimpinan itu dari unsur perempuannya. Nah, ini dari satunya dari Mahipa, kemudian yang kedua dari PKR Fajar Melati. Nah, dua UKM ini memiliki karakter yang sangat berbeda-beda ya, namun juga aktif di dalam peningkatan literasi dengan caranya masing-masing. Nah, bisa diceritakan nggak sih tentang UKM-nya, kemudian kegiatan seperti apa, kemudian mungkin ada perlombaan dan sebagainya dari Mahipa dulu. Gitu. Kalau dari Mahipa sendiri itu kan organisasi yang bergerak di bidang kepecinta alaman, Mas. Jadi kalau misalnya teman-teman ada keinginan untuk berkontribusi di bidang kepecinta alaman, bisa ikut di Mahipa gitu. Dan untuk kegiatannya kurang lebih sih yang terutama itu di pendidikannya, karena kalau di Mahipa itu wajib menempuh 3 pendidikan yang wajib itu dari diklat pertama itu, terus kemudian diklat lanjutan ya. Terus setelah itu baru ekspedisi muda untuk meraih skraf merah ini gitu. Oh, berarti untuk mendapatkan skraf itu ada tahapannya. Dan kalau di Mahipa sendiri, kalau misalnya belum mendapatkan skraf merah ini itu belum bisa jadi pengurus gitu. Walaupun dia udah semester 6, 7, 8 gitu. Bisa. Iya. Walaupun ya sudah semester tua misalnya 8 6 atau 7 kalau belum menempuh pendidikan itu belum bisa. Tapi ini tetap menjadi anggota gitu ya. Iya, tetap. Kalau untuk keanggotaan itu seumur hidup. Iya. Oh, kalau ingin jadi pengurus harus melalui 3 pendidikan itu. Dan itu ini untuk menempuh itu apakah ada syarat, kemudian misalnya semua anggota Mahipa wajib ikut gitu apa gimana? Iya, kalau misalnya di Mahipa sendiri itu mewajibkan supaya anggotanya itu bisa mengikuti keseluruhannya. Tapi kan kadang dari anggota itu punya kesibukan masing-masing sehingga pas hari persiapan di pendidikannya itu nggak bisa ikut. Nah, itu mungkin salah satu hambatan dari anggota itu tidak bisa mendapatkan skraf. Gitu. Berarti tidak ada ini ya, istilahnya
pengulangan gitu ya? Ada, nanti ada kesempatan selagi dia masih menjadi anggota aktif di kuliah. Jadi kalau selama dia belum lulus, dia masih bisa mengikuti pendidikan itu. Oh gitu. Kemudian ada kegiatan ini kan lomba atau apa? Ada. Kalau kegiatan yang wajib itu di kependidikan itu. Tapi kalau misalnya yang insidental, biasanya lomba itu untuk di Mahipa sendiri sebenarnya belum diwajibkan ya Kak. Tapi kalau misalnya di kegiatan biasanya kegiatan sosial masyarakat kayak misalnya nanti di PHBI mungkin ikut di santunan anak yatim kayak gitu. Siap. Oke, kita yang kedua lanjut ke UKM PR Banjarmati. Nah, bisa diceritakan sih terkait dengan kegiatannya PR Banjarmati tadi ya, terkait dengan ini ya, informasi konseling ya. Iya, informasi konseling remaja. Konseling remaja. Nah, bisa diceritakan kegiatannya seperti apa? Oke, kalau di Big R sendiri itu mungkin kita bergeraknya tentang keremajaan. Jadi kayak konseling itu bukan berarti kayak psikolog itu enggak, cuma kita terima open sharing sesi curhat. Terus di Big R sendiri itu kan kita kan bergerak di kehidupan remaja. Jadi kita ada sama seperti Mahipa. Kalau di Mahipa kan juga ada 3 diklat, kita juga ada 3 diklat. Ada 3 diklat. Ya, kita ada pendidik sebaya, konselor sebaya, juga ada life skill. Nah, kalau dan itu nanti ketiga diklat itu berisi materi-materi. Kalau di pendidik sebaya itu cenderung ada tentang kehidupan remaja, terus mengenai pembersihan alat reproduksi itu seperti apa. Terus kalau di konselor sebaya itu lebih ke bina suasana, terus praktek konseling seperti apa, kayak menjadi konselor untuk teman-temannya. Kalau di saya itu sebagai kayak mendidik, kayak memberitahukan informasi buat seputar remaja-remaja gitu. Kalau di life skill itu kita lebih ke keterampilan dalam kehidupan berlanjut gitu. Kemarin itu kita di life skill itu ada pembuatan CV kayak gitu. Oh iya. Jadi sama seperti Mahipa kita juga punya 3 diklat itu yang wajib di seluruh anggota ya. Terus kalau misalnya lomba-lomba itu kita juga ikut di Duta Genre. Oh iya, Duta Genre ini karena temanku itu ada yang ikut dulu, temanku kuliah ada yang ikut Duta Genre, dan aku tuh ya penasaran sih apa sih Duta Genre itu. Ternyata ya masih ada generasi berencana. Jadi kayak seputar kayak memberitahukan ke remaja kayak pentingnya menjaga alat reproduksi, terus biar tidak terhindar dari nafsa. Kan di genre itu ada salam genre ini. Jadi menolak nafsa, terus apa itu namanya, seks pranikah, pernikahan dini seperti itu. Nah, kalau di PR juga itu kita menahu Duta Genre, biasanya ada kelas duta buat teman-teman persiapan di Duta Genre. Terus kita juga ada ajang perlombaan namanya Jambore dan juga Milad PR. Jadi di Jambore ini kita mengadakan lomba untuk anak-anak SMP dan juga SMA. Jadi ini level SMP berarti apa aslinya? Kalau ekstra atau apanya? Kalau di SMP itu ada ekstra PR juga. Jadi PR itu di SMP, di SMA biasanya ada juga. Ada juga ya. Oke. Itu kegiatannya setiap kalau Jambore itu biasanya di Januari. Awal tahun ya? Berarti satu tahun sekali? Iya, 1 tahun 1 kali gitu. Oh gitu. Jadi ya terkait dengan alat reproduksi dan sebagainya, dan menghindari nafsa dan sebagainya. Kalau berarti ada sosialisasi kayak gitu ya? Ada. Kita juga ada itu program kerja kita ada Fem Go to School. Jadi kita ke SMP ke SMA gitu buat memberikan informasi kepada teman-teman kayak pencegahan seks pranikah kayak gitu, pernikahan dini, terus nafsa kayak gitu. Oh, ini luar biasa ya. Jadi semuanya punya fokus masing-masing. Di yang di UKM Mahipa, kemudian di PKN. Kemudian ini teman-teman. Kita mulai yang paling dasar dulu ya. Banyak orang bahwa literasi hanya sebatas membaca buku ya. Jadi membaca buku, membaca majalah dan sebagainya. Padahal makna literasi itu sangat luas ya. Tidak hanya cuma sekedar kita membaca saja. Nah, menurut teman-teman di Mahipa kemudian di PR, kegiatan apa sih yang bisa dikaitkan dengan literasi seperti itu? Kalau dari Mahipa dulu. Kalau dari Mahipa kegiatan yang dikaitkan sama literasi itu banyak ya Kak. Terutama kayak misalnya di pendidikan sendiri itu, mereka harus banyak mengetahui
tujuan mereka itu mau misalnya menentukan tujuan si A gitu, dia harus tahu kondisi si A itu seperti apa. Jadi dia harus mencari referensi dulu terkait kondisi yang harus mereka buat kegiatan itu Oke. gitu. Kayak gitu sih. Oke, jadi kan banyak ya sekali kegiatan-kegiatan yang ada di MAIPA ya, mungkin kayak pecinta alam, monitoring kayak gitu. Oke, fun fact teman-teman, saya tuh dulu SMA itu pecinta alam. Saya itu dulu ikut pala pecinta alam di SMA. Jadi kalau MAIPA tuh saya pernah dulu waktu SMA pernah datang ke MAIPA terus pernah latihan juga di Glembol di sana. Nah, memang banyak sekali ya kegiatan-kegiatan di alam ya, kayak kita membaca kompas, kemudian mountaineering, kemudian rafting, cara kita menurun dari tebing dan sebagainya. Nah, itu kan kita perlu yang namanya membaca situasi, membaca, kemudian kita istilahnya apa ya? Kegiatan kan pasti ada istilahnya kita mengetahui kondisi dulu. Nah itu adalah masuk dalam keadaan literasi ya. Jadi ya tadi literasi tidak hanya sekedar membaca saja. Kemudian kalau dari PR Fajar Melati gimana? Kalau terkait dengan literasi? Kalau terkait dengan literasi kegiatan di PIK itu kan banyak banget. Nah, salah satunya sama seperti MAIPA kayak diklat itu tadi, tapi juga kita ada yang sudah aku sebutkan tadi, From Go to School. Kan kita kan memberikan informasi kepada teman. Jadi mau nggak mau kita juga harus mengetahui dulu nih informasi sebelum kita sebarluaskan ke teman. Iya. Mungkin kayak gitu sih. Kayak gitu ya, sama. Jadi memang apa ya, literasi juga bisa hadir melalui kehidupan di lingkungan kita. Jadi ya di lingkungan organisasi semuanya punya literasinya masing-masing ya. Kayak kemudian juga proses dalam kita pengembangan diri. Karena pastinya akan berproses ya, dalam arti tidak hanya stuck sampai sini aja, dalam arti jadi ada proses diklatnya, ada tahapannya. Nah itu proses dari kita dalam proses pengembangan diri. Kemudian seluruh kegiatan yang ada di organisasi pastinya ada sangkutannya terkait dengan literasi yang entah itu membaca, mendengarkan, kemudian mengajarkan, itu adalah proses dari literasi. Nah, kemudian selanjutnya ini kita masuk di pada pengalaman teman-teman. Nah, setiap organisasi pastinya banyak pengalaman yang berharga ya. Pasti dari MAIPA punya istilahnya pengalaman berharga. Mungkin pernah naik gunung apa gitu ya yang dari dulu diimpikan misalnya. Itu kan salah satu pengalaman berharga. Kemudian kemudian di PIK pasti juga punya pengalaman yang berharga di setiap organisasi. Nah, adakah pengalaman saat mengikuti kegiatan dalam berorganisasi di MAIPA ataupun di PR yang sangat membekas di teman-teman semuanya selama ini? Sebelum mungkin setelah jadi ketua umum atau sebelum, ada nggak sih pengalamannya? Dan dari PK dulu bisa diceritakan pengalamannya. Kalau aku sendiri selama di PKS itu pengalamannya banyak banget. Jadi mulai dari diklatnya, terus dari setiap event yang aku ikuti kepanitiaan itu banyak banget. Kayak di diklat itu aku paling seneng banget ikut diklat konselor Sebaya karena ada praktek konselingnya langsung. Jadi materinya itu juga fun banget. Jadi buat aku itu kayak membekas banget. Kayak aku jadi inget kayak caranya gini ya kalau menanggapi teman-teman curhat itu. Jadi kita nggak pasif, tapi kita juga kayak memperhatikan teman-teman sendiri. Terus kita nggak menjudge teman-teman yang curhat gitu. Juga sangat membekas di aku. Terus kalau di event-event kepanitiaan yang aku ikuti itu karena di PKR itu yang event paling besar itu kan Jambore. Jadi itu benar-benar membekas banget. Apalagi yang tahun sebelumnya periode 2024-2025 itu kan kita jamborenya itu expo. Jadi kan tempatnya jauh lebih besar. Masanya jauh lebih besar. Jadi itu kayak benar-benar gimana caranya aku ikut kepanitiaan itu juga capeknya kerasa, terus tempat event itu sukses itu suka banget kayak alhamdulillah ya bisa sukses gitu. Oke, luar biasa ya. Jadi ya itu deh pengalaman yang paling berkesan ya, yang membekas. Ini aku juga pengen tahu. Kan tadi bisa kayak konseling kita bisa tahu teman kita curhat dan sebagainya. Nah, itu apakah masuk di psikologi gitu ya? Masuk ke psikologi nggak sih? Atau mungkin banyak teman-teman masuk mahasiswa psikologi juga? Atau gimana kalau di PKR itu lebih banyaknya itu biasanya rata-rata anak kesehatan. Iya. Kalau psikologi itu ada cuma beberapa gitu. Terus kalau konseling itu sebenarnya bisa sih dikatakan itu, cuma kayak kita nggak kayak cuma mendengarkan aja. Terus kayak kita memberikan solusi. Terus kalau mereka juga kayak
menolak solusi kan kita juga ya udah sih Oh, nggak apa-apa, gitu. sekedar kita memberikan saran yang baik, terus kita mendukung teman-teman kita gitu. Oh iya iya iya. Tapi banyak nggak sih apa ya mahasiswa yang kayak konsultasi gitu sama PKR? Kalau selain di luar PKR itu kayaknya jarang, tapi kalau di dalam PKR kalau kita sesama anggota itu sering sharing-sharing gitu. Oh, oke, oke. Oke. Kemudian kita masuk ke MAIPA. Dari Mutia ya. Gimana pengalaman selama di ini apa di MAIPA tuh gimana Mutia? Dulu di SMA ini ikut pala nggak? Enggak juga ya? Enggak, baru ini. Nah, Baru ini. makanya yang paling mengesankan bagi aku pribadi itu pas diklat dasarnya. Itu benar-benar Oke. pengalaman yang nggak bisa dilupain. Karena apa? Dulu itu pas masuk MAIPA kan aku ekspektasinya itu main healing gitu aja ya. Oh, yes. Pas masuk itu enggak sama sekali gitu loh. Oke. Pas diklat itu bayangannya enak ini diajak naik gunung gitu. Lah enggak, sama sekali enggak. Di situ HP semuanya dikumpulin. Jadi selama 4 hari itu kita nggak ada sama sekali pegang HP. Jadi no internet sama sekali selama itu. Terus belum lagi nanti di situ yang ikut Mapala pasti tahu gimana diklat itu prosesnya. Nggak bisa saya ceritain di sini, pasti Iya. paham juga. Jadi bayanganku itu nggak kayak gitu loh. Oke. Jadi kayak have fun aja. Nah pas di situ nggak sama sekali. Jadi itu pengalaman yang benar-benar luar biasa, kekompakan persaudaraan Betul, ya. antara Betul. peserta sama panitia itu kebentuk gitu. Itu benar-benar berkesan. Terus sama itu kan di Mahibah juga ada jambore perkumpulan Mapala Muhammadiyah se-Indonesia Oh, ada ya? gitu. Iya, ada juga. Oke. Nah, terus tahun kemarin itu ngadain jambore di Gresik, tuan rumahnya Universitas Muhammadiyah Gresik. Oke. Nah, pas di situ juga pengalamannya dapet banget gitu, seru. Soalnya kenapa? Di situ ketemu banyak orang dari berbagai pulau, dari berbagai Betul. daerah. Terus kita tahu kulturnya di sana itu gimana gitu. Oh, luar biasa ya. Tadi kan disampaikan bahwa ada jambore Muhammadiyah, pecinta alam Muhammadiyah se-Indonesia ya. Nah, itu kan yang terakhir di Gresik. Iya. Itu acaranya berapa hari total? Itu 1 minggu, Pak. Jadi 1 minggu? iya, selama 1 minggu itu nanti ada latgabnya. Jadi Oke, latihan gabungannya buat seluruh anggota di Mapalanya itu. Oke. Terus nanti ada sarasehannya, di mana sarasehan itu kayak sidung gitu loh modelnya. Oke. Kayak gitu. Oh, jadi selama 1 minggu. Dan itu kegiatannya di sekitar kampus apa nanti juga ke Ke alam? alam juga. Alam Itu kan ada beberapa divisi yang diambil, kayak misalnya itu tergantung tuan rumahnya ya kalau Oke. misalnya itu. Nah, biasanya yang tahun kemarin itu di mana itu Madiun untuk goanya, dasar goanya. Terus ada apa ya kemarin? Dulu pokoknya itu di luar Gresik malahan. Luar Gresik ya? Jauh gitu. Nah, itu kan juga butuh transportasinya jauh juga, makanya butuh waktu. Kurang lebih 1 minggu sampai selesai. Sampai selesai 1 minggu. Terus kemudian tadi diklat dasarnya kalau aku boleh tahu di mana tadi? Untuk diklat dasarnya kalau yang aku itu di Budak Air Terjun Kayangan. Di atas sukanya kan? Ya, Oh, di situ. biasanya untuk beberapa tahun terakhir ini di sana juga. Soalnya kan di situ udah ada sumber air yang Betul dekat sih, juga. iya. Masih jernih. Iya, memang dulu waktu SMA juga saya juga ini setelah beberapa kali sih. Tapi yang sering itu di Pudak. Yang pertama pernah di Sambit, di daerah Sambit sana. Cuma di sana kan lebih tidak sebanyak mata airnya nggak sebanyak yang di Pudak ya. Kalau Pudak memang lebih enak gitu, lebih enak mata airnya, kemudian jernih dan sebagainya. Nah tadi istilahnya organisasi tadi kan tidak hanya banyak pengalaman yang teman bisa ambil ya dari kegiatan di PR, kemudian kegiatan di MAIPA, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang berharga value. Semuanya berawal ya tadi ya SMA-nya nggak di PR, kemudian SMA-nya juga bukan di MAIPA. Nah banyak pengalaman yang yang benar-benar teman-teman dapatkan ya, mulai dari ya tanggung jawab, kemudian kepemimpinan, apalagi teman-teman juga masih memimpin juga ya, kemudian kerjasama itu yang sering teman-teman dapatkan. Nah kemudian ini kita masuk kepada ini, kalau di MAIPA sendiri ya,
mungkin banyak belajar terkait dengan di alam ya, belajar di alam, kemudian di lapangan juga. Sedangkan UKM PIKR itu di Fajar Melati banyak kegiatan di pengembangan ya, pengembangan, kemudian pembinaan. Nah, menurut teman-teman apa sih nilai yang paling berharga didapat selama bergabung di Mahiba, kemudian juga di PIKR Fajar Melati? Nah, dari PIKR dulu gimana? Ada nilai apa ya? Nilai paling berharga di selama di kegiatan di PIKR? Kalau di PR sendiri nilai paling berharga itu menurutku yang pertama aku kayak PR itu keluarga kedua aku. Oke. Jadi kayak nilai kebersamaannya itu Oke. sangat-sangat solid banget. Sangat solid banget ya. Iya, kalau di PR walaupun di PR itu rata-rata perempuan. Jadi kayak ya kalau kerja bareng-bareng itu ya kalau perempuan kan biasanya kemana-mana bareng gitu. Jadi Oh, kita yes, lebih kayak gitu. Kayak kita kalau ambil barang atau pasang banner itu bahkan kita cewek-cewek. Soalnya yang cowok-cowok itu dikit banget terus Dikit banget, kayak jarang ikut gitu. Padahal kita juga kayak ayo nggak apa-apa loh gitu. Rata-rata itu kayak ya, kalau lihat fikir tuh cewek-cewek semua. Jadi yang cowok itu kayak mungkin kayak minder kayak nggak mau gitu, takut di apa ya ceng-cenginnya cowok-cowok yang lain gitu. Jadi kayak BBR itu cewek-cewek semua. Jadi kemarin Luar biasa ya. tantangan kita itu kayak pasang banner, angkat-angkat itu kita Oh, iya. cewek-cewek bareng-bareng gitu. Oh gitu ya, luar biasa. Jadi apa ya? Iya tadi ya kayak mungkin angkat sound system apa masang banner kan ya agak tinggi ya. Iya. Jadi cewek semua ya. Iya. Oke. Terus kemudian kalau di Mahiba sendiri, Kalau nilai paling berharga apa? Mahiba juga sama kekeluargaannya. Jadi Oke. kan kita untuk keanggotaan juga seumur hidup ya. Jadi kalau misalnya ada kegiatan nih, anggota aktif pengurus ada kegiatan yang agak mungkin susah, terus butuh bantuan dari senior-senior tuh siap turun tangan. Siap turun tangan. Iya. Kayak kemarin itu diklat yang tahun ini itu kan juga kekurangan anggota hitungannya ya Kak. Oke. Terus pas itu semua senior yang punya empati ke Mahiba itu langsung turun gunung istilahnya gitu buat membantu mensukseskan acara, dan itu bukan sekali dua kali, sering banget dari saya masuk taunya kayak gitu. Oh iya, memang luar biasa ya. Maksudnya Iya. kekompakan kerjasama itu Iya. sangat batu di PIKR, batu di Mahiba itu sangat kuat sekali. Iya. Alumninya masih ini ya, masih nyambung gitu loh ya. Kalau di PIKR juga sama, alumninya masih ini kadang. Iya, kadang kita kayak kalau kegiatan ini kayak kita kurang paham atau kita ada masalah gitu, ada problem, kita juga cari solusinya tetap ke minta pendapat di alumni juga sih. Oke. Menarik sekali ya teman-teman, ternyata organisasi itu juga ini tempat untuk menumbuhkan karakter tadi ya, kerjasama, terus kemudian kebersamaan, apalagi ya perempuan semua ya, apalagi di PIKR perempuan semua, jadi kebersamaannya itu sangat sangat kuat ya. Kemudian membentuk karakter juga, nilai-nilai kehidupan, apalagi yang tadi Manda menyampaikan bahwasanya PIKR itu sebagai rumah kedua ya di kegiatan-kegiatan. Kemudian ini teman-teman, di tantangan kemudian ini ya. Nah, setiap organisasi punya cerita dan pengalaman yang membekas bagi para anggotanya ya. Para anggotanya ada pengalaman yang paling membekas, termasuk tantangan dalam setiap kegiatan. Nah, menurut teman-teman, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi organisasi dan bagaimana cara mengatasinya gitu? Dari Mahiba dulu, gimana tantangan terbesar? Kalau tantangan dalam suatu kegiatan ya, biasanya itu yang sering banget ditemui itu mesti miskomnya. Jadi kayak koordinasinya itu mesti kurang gitu. Oke. Kok itu sering banget terjadi. Jadi kayak misalnya mau kegiatan koordinasi mungkin dari antar pengurus sendiri itu juga kadang masih kurang. Jadi gimana cara kita itu buat meningkatkan komunikasi koordinasi antar anggota, ya. tim intinya pengurus itu sendiri juga agak susah gitu. Jadi kalau misal untuk mengatasi sendiri, gimana cara kita buat membangun chemistry gitu loh antara anggota terutama ya. Soalnya kita pengurus itu fungsinya cuma mempertahankan anggota biar nyaman di organisasinya. Nah, itu yang paling utama. Jadi gimana caranya anggotanya itu nyaman di kita, nggak misalnya nggak hilang-hilangan gitu ya. Itu tantangan juga hilang-hilangan. Ya, karena berarti semuanya pernah di organisasi dan pasti tahu lah ya ada beberapa anggota yang kurang aktif. Kemudian ya bagaimana cara kita menarik kayak tadi keluarganya lebih kuat lagi biar yang tidak aktif menjadi aktif. Kemudian di PIKR tantangan terbesar apa dan caranya mengatasinya? Kalau di PR itu sendiri mestinya nggak jauh beda juga, perkara miskomunikasi, tapi juga
kita kekurangan anggota sumber daya manusianya gitu. Kita juga kurang seperti yang udah aku jelaskan tadi, kan kita cewek-cewek semua, itu juga menjadi tantangan. Terus Iya. kita itu sering banget miskom, apalagi miskom kayak peminjaman tempat ke kampus kayak gitu-gitu, itu sering Oke. banget miskom, itu pernah miskom juga. Terus kalau solusinya itu sendiri, kita itu sering banget kayak kan eval setiap kegiatan itu Iya. pasti ada eval, terus kita cari solusi bareng-bareng kayak kalau kemarin tuh sempat miskom nggak tempat peminjaman tempat gitu, kayak miskom terus kita kayak ya udah apa yang terjadi itu kita hadapi bareng-bareng, kayak kita perkuat juga rasa kekeluargaan biar nggak ada anggota yang merotol di tengah jalan. Betul, nah itu yang paling penting juga ya, menjaga kekeluargaan, kemudian komunikasi. Memang setiap organisasi itu komunikasi yang paling penting ya. Takutnya apa ya? Kadang kita tidak respect kepada teman-teman yang kurang aktif misalnya. Nah, takutnya kalau kita nggak kurang mengajak, ya akhirnya akan hilang juga kayak gitu. Ya, terus kemudian ini banyak tadi ya pengalaman ya. Organisasi tidak hanya terkait dengan pengalaman aja yang teman-teman dapatkan ya, pengalaman berkesan, tetapi ada pelajaran-pelajaran yang teman-teman bisa dapatkan ya. Ada banyak pelajaran, ada makna yang bisa diambil, dan itu bisa menjadi ya introspeksi kita agar bisa lebih baik lagi. Kemudian ini teman-teman, di era sekarang ini pasti masih banyak mahasiswa yang ragu untuk aktif di organisasi ya. Masih banyak mahasiswa yang kurang aktif di organisasi atau kurang mau berorganisasi. Entah itu karena alasan waktu, kemudian kesibukan, kemudian kurang percaya diri misalnya. Nah, menurut teman-teman apa sih tantangan terbesar dan dalam mengenalkan? Nah, jadi dalam mengenalkan organisasi teman-teman kepada mungkin mahasiswa baru gitu. Nah, dari Pika dulu, gimana ininya? Tantangan terbesar dalam memperkenalkan. Kalau tantangan terbesar sendiri di BKR itu dalam memperkenalkan organisasi itu cenderung kayak teman-teman sekarang itu kan ikut organisasi itu kan kayak males-malesan. Ya, itu. Nah itu mungkin salah satu tantangan bukan juga buat BKR aja, tapi semua organisasi di lingkup kampus ini kayak juga kekurangan anggota, karena teman-teman itu kayak mau bergabung itu kayak apa sih, nggak usah gitu, nggak usah ikut gitu. Iya. Kayak buang-buang waktu, padahal di organisasi itu banyak sekali pengalaman yang kita dapatkan. Iya, betul sih. Nah, saya sangat setuju. Banyak pengalaman yang kita dapatkan selama kita masuk organisasi, entah itu teman, relasi, apalagi ya. Pastinya kan teman-teman nggak hanya di satu fakultas atau satu prodi ya, kan masih banyak dari prodi lain. Nah, itu kita pasti dapat pengalaman teman, ilmu, kemudian relasi. Itu yang sangat penting relasinya. Kemudian dari Mahipa, gimana tantangan memperkenalkan itu? Kalau tantangan memperkenalkannya itu sebenarnya di ininya apa? Kalau di Mahipa itu kan pecinta alaman yang bergerak di bidang pencinta alam dan di luar gitu. Oke. Biasanya itu dari orang tua itu yang untuk anak-anak strict parent gitu biasanya diantisipasi nggak usah ikut, padahal anaknya itu sendiri berminat gitu. Oke. Itu salah satu tantangan untuk menarik minatnya dari siswa itu. Jadi terkendala di orang tua gitu. Terus juga itu juga mungkin pemikiran kalau misalnya lebih penting kuliah ya. daripada organisasi juga itu jadi salah satu tantangan juga. Nah, ini itu. Nah, kemarin yang ya sama sih yang saya hadapi ketika di SMA ya, apalagi di SMA, banyak orang tua itu kadang kurang setuju sih kegiatan di luar, apalagi sampai 3 hari. Kadang kita itu sampai membuat surat izin orang tua yang bertanda tangan ya, agar orang tuanya setuju dengan cara menandatangani. Ya sama, ini ya cerita pengalaman juga. Saya ikut pala juga ini di pencinta alam. Orang tua itu kadang khawatir. Pernah mau ikut naik gunung gitu ya. Sampai sering ditelepon sama orang tua. Sampai mana kayak gitu. Sudah naik atau belum, atau sudah turun. Orang tua yang sering tanya. Padahal saya tuh ya karena laki-laki ya kadang tuh jarang ngabari orang tua. Nah, ini yang ditekankan sih teman-teman. Apapun kegiatan kita sering biar orang tua percaya. Nah, kita sering ngabari ke orang tua, sering ngasih tahu, konfirmasi lah kayak gitu. Oke, teman. Jadi kan kita sudah tadi ya terkait dengan bagaimana cara kita, tantangan terbesarnya dalam memperkenalkan organisasi. Nah, kemudian nih, bagaimana caranya teman-teman semuanya untuk menarik mahasiswa agar tertarik mencoba pengalaman belajar melalui organisasi teman-teman. Nah, mulai dari Mahipa. Kalau dari Mahipa sendiri
kalau cara mengenalkannya enak sih, cuma dikasih tahu gini loh kegiatannya seru-seruan kayak gitu mungkin bisa membantu ketertarikan teman-teman. Tapi balik lagi dari mereka dari mahasiswanya itu gitu. Kalaupun kita kasih tahu hal-hal baiknya, tapi kita juga harus memberikan hal apa yang kemungkinan nanti bakal terjadi, kayak misalnya kegiatan kita di alam kita kalau misalnya kurang persiapan juga resiko juga besar kayak gitu. Oke. Kemudian di pick up teman. Kalau di PN sendiri itu cara menariknya yang pertama kita itu karena kita banyak banget yang ikut duta genre, itu salah satu cara kita menarik karena kan kita buka kelas duta. Jadi kalau di masa itu biasanya kita teman-teman yang lolos ke duta genre, 10 besar duta genre itu sering kita suruh untuk maju untuk menang, kayak biar temen itu tertarik gitu loh yang mau ikut duta genre. Biasanya dari SMA itu yang udah pengen ikut duta genre itu terus belum kesempatan lolos, itu biasanya di tingkat mahasiswa itu juga yang gabung ke tiga. Oke, berarti di duta genre itu masih rekrutmen lagi, dalam arti bukan internal dari PK sendiri. Bukan. Jadi kayak kelas duta itu kita kayak programnya kita gitu loh. Jadi kayak masuk dulu ke PR, baru kita bisa kelas duta. Baru kelas duta. Iya. Baru nanti kalau ada tadi ya pemilihan duta genre, kita ikutkan teman-teman yang ikut kelas duta itu yang itu siapa. Iya. Pasti kan di pemilihan duta kan banyak ini ya. Banyak pertanyaan gitu nggak sih, kayak pemilihan Kakang Sendu? Iya, banyak ada tesnya gitu ya. Oke. Nah ini teman-teman, kita masuk di fenomena atau lagi tren ya di mahasiswa sekarang ini. Nah, belakangan ini kita sering melihat ya fenomena mahasiswa atau anak muda itu sering ikut tren-tren tertentu. Nah, misalnya gini, mendaki gunung karena sedang viral, atau ya istilahnya kayak banyak viral orang-orang lagi naik gunung atau FOMO ya. Kemudian padahal kegiatan itu kan membutuhkan persiapan, pengetahuan, kemudian ini yang cukup. Nah, bagaimana dari Maipa untuk melihat tren-tren seperti itu? Kalau dari Maipa udah mewajari gitu ya kalau misalnya ada kefomoan itu. Emang itu karena kita kan hidup di zaman digital gitu, dan kayak hal-hal menarik itu kan gampang ke-up gitu loh. Jadi orang-orang tuh FOMO, jadi dari sosial media tertarik, padahal dia nggak tahu proses kesananya tuh nggak mudah, nggak cuma kesana dapat view, foto-foto, upload gitu, nggak. Jadi di situ itu mereka mempersiapkan apa yang perlu disiapkan, kayak misalnya fisiknya, terus juga pengetahuannya terutama. Ya, karena apa, di sana nanti itu juga resiko yang harus dihadapi juga besar, kayak misalnya dinginnya di gunung kayak gitu, nanti berpotensi hipo, kalau misalnya panasnya terlalu juga heat stroke gitu. Kayak gitu. Nah tadi, apakah ini ketika kita ingin naik gunung itu harus ikut mapala dulu sih? Kemudian persiapannya itu apa aja untuk kita naik gunung? Kalau misalnya sekarang itu nggak perlu masuk mapala. Kalau dulu emang kalau nggak mapala nggak bisa naik gunung gitu ya. Iya, kalau sekarang nggak harus ikut mapala, bisa naik gunung. Cuma kalau misalnya ada open trip ikut itu langsung bisa ikut gitu. Dan yang perlu dipersiapkan kalau buat naik gunung itu tentu fisik, uang ya. Kalau kalian ngopi di coffee shop itu habis 50.000, kalian ngopi di gunung bisa habis 500.000. Nah, uang. Terus pengetahuan juga ya, harus wajib banget, itu dasar. Nah, betul teman-teman. Jadi ya kalau sekarang itu naik gunung ya harus ikut pecinta alam atau mapala kayak gitu. Nah, kemudian ya sekarang ini kan banyak ya pendaki-pendaki yang tersesat, atau banyak istilahnya ya korban jiwa ya terkait dengan mahasiswa atau masyarakat umum aja lah yang naik gunung tanpa pengetahuan, tanpa perlengkapan yang jelas. Nah itu kan istilahnya akan membahayakan diri kita, nggak cuma diri kita tapi orang lain juga. Nah itu yang paling kita notice teman-teman. Ya kita tadi ya, kepersiapan fisik, kemudian mental, kemudian alat-alat itu kan juga tidak murah teman-teman. Tadi yang sampaikan juga terkait dengan biaya. Nah itu harus benar-benar disiapkan. Ya kita harus bisa menghindari resiko yang
membahayakan kita. Tadi kayak hipotermia, kemudian tersesat di hutan, nah kayak gitu ya. Jadi kita benar-benar walaupun sekarang tuh viral ya, pendaki-pendaki viral, tapi harus bisa mempersiapkan diri kita sebelum kita mendaki gunung. Nah, kemudian kita masuk ke PR. Nah, PR ini kan belakangan ini apa ya, isu kesehatan mental atau mental health ya. Nah, di kalangan mahasiswa ya semakin banyak apa ya tekanan akademik, kemudian hilangnya rasa cemas terhadap masa depan, misalnya tadi setelah lulus tuh mau kemana gitu ya, mau seperti apa. Nah, menurut teman di Fikar nih, bagaimana cara apa ya melihat mahasiswa dengan mengenali pentingnya menjaga kesehatan mental ya, bagaimana caranya ya tadi mengatasi menjaga kesehatan mentalnya, kemudian apa langkah sederhana yang bisa dilakukan. Nah, Kalau kalau aku sendiri di PKR, kalau tentang fenomena itu, yang pertama kita itu apa ya, banyak-banyak menyalurkan hal apa stres kita itu, jangan terfokuskan ke stres itu. Apa yang Oke. dibuat stres itu kita tinggalkan aja dulu. Mending kita mencari hal-hal yang biar mengurangi stres kita gitu. Terus kalau menurut aku juga, teman-teman itu juga harus punya lingkungan pertemanan yang baik. oh, Karena kalau di mahasiswa itu kan lingkungan pertemanan itu sangat-sangat berpengaruh. Apalagi lingkungan pertemanan yang toksik itu juga buat kita tambah stres. tambah stres ya. Kayak tekanan akademik juga, terus teman-temannya yang nggak suportif itu juga memperparah kondisi kita gitu. Kalau untuk sendiri solusinya itu teman-teman bisa menyalurkan ke kegiatan yang positif. Contohnya Oke. kayak kalau di Maipa itu kayak kita sering kayak outdoor apa gitu. Ya. Terus kalau di kerja kita sering-sering ketemu lah sama teman-teman, bersosialisasi. Jadi Oke. nggak terus terkurung dalam apa rasa stresnya itu sendiri. Nah, iya. Jadi kalau ada masalah teman-teman, jangan terlalu memikirkan masalahnya. Kalau ada masalah ya kita refreshing dulu lah. Tadi bisa ke kegiatan outdoor, kita bisa menyalurkan misalnya curhat ke teman. Ya, yang paling penting kita harus punya teman yang positif dan suportif teman. Jangan apa ya berteman dengan lingkungan yang negatif atau kurang suportif. Nah, kita harus bisa memilih teman yang baik. Nah, salah satunya ya tadi kita bisa join di organisasi, kemudian bisa menyalurkan hobi kita misalnya ke outdoor. Nah, itu bisa menjadi solusi kalau kita, salah satu solusi untuk kita bisa mengurangi tingkat apa ya rasa cemas ya, memikirkan akademik atau skripsi ya, apalagi mahasiswa akhir ya, banyak tuntutan yang memang harus diselesaikan seperti itu. Nah, apa namanya ya tadi ya teman-teman, sangat luar biasa ya bahwasanya dari sudut pandang MHIPA atau mungkin PR, bahwa setiap keputusan dan pengalaman dalam kehidupan itu ya membutuhkan pengetahuan ya, pengetahuan, kemudian kepedulian tadi. Kemudian kita tidak hanya mampu mengikuti perkembangan saja, jangan sampai kita mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga kita bisa menghadapi berbagai tantangan ya, kemudian halangan dengan lebih bijaksana sesuai dengan pengetahuan yang teman-teman dapatkan ini. Nah ini teman-teman, sebelum kita tutup ya, sebelum kita akhiri, ada nggak sih pesan singkat yang bisa disampaikan untuk mahasiswa yang masih ragu untuk aktif kemudian belajar di organisasi? Nah dari Maipa dulu pesannya. Kalau pesan buat mahasiswa ya supaya aktif, pertama itu niatin kegiatan kalian tuh masuk di organisasi itu buat tak cari ilmu gitu, jangan yang lain gitu. Karena kalau misalnya dari dirinya sendiri itu nggak niat, biasanya agak susah buat ikut berkontribusi berkegiatan di kegiatannya gitu. Jadi gitu. Terus cari temen yang bisa narik kamu buat aktif di organisasi, itu ngaruh banget gitu. Dan sebenarnya itu juga bukan ke mahasiswa yang aktif itu, jadi ke pengurusnya juga bisa lebih aware sama anggotanya gitu. Ya. Kalau misalnya emang dia nggak aktif ya nggak apa-apa ditarik gitu. Soalnya kan kadang itu pemikirannya, aku nggak pernah kelihatan, nggak pernah aktif jadi malu ya. Iya itu, nah betul. Kalau nggak, ya istilahnya salah satunya ya, kayak tadi ya, pengurus harus bisa menarik mungkin anggotanya yang kurang aktif. Ya kita peduli lah kayak gitu. Jadi kita saling peduli ke anggotanya. Kemudian untuk PR gimana pesannya untuk
Kalau dari kamu sendiri, buat teman-teman mahasiswa lainnya itu jangan takut untuk mencoba hal baru. Jadi sering-seringlah ikut organisasi atau bersosialisasi dengan teman-teman semua supaya menambah pengalaman dan juga kayak membentuk sikap tanggung jawab kita juga. Jadi buat teman-teman jangan ragu untuk berorganisasi. Nah itu teman-teman, jangan ragu untuk berorganisasi karena pastinya punya nilai positif lebih banyak daripada nilai negatifnya. Nah makanya mumpung masih teman-teman mungkin semester pertengahan atau semester masih awal, nah coba kita bisa berpikir bahwa dengan ikut berorganisasi kita mendapat nilai yang positif, entah itu relasi. Nah itu yang paling penting kalau saya tuh adalah relasi teman-teman. Jadi biar lebih kenal dengan mahasiswa yang selain sesama prodi. Ya. Nah teman-teman ini sangat menarik sekali ya terkait dengan obrolan ini. Nah selanjutnya bisa nggak sih ini ada kata-kata yang memotivasi dari teman-teman semuanya dan juga untuk pesan untuk yang nonton kata-kata hari ini gitu. Apa ini? Wah, nah dari pihak dulu ada nggak? Kata-kata buat dari ini buat teman-teman semua sering-seringlah berorganisasi dan bersosialisasi biar gak stres sendirian. Oke, jadi sering-sering berorganisasi agar tidak stres sendirian teman-teman. Kalau dari Mas, Dari Mahipa motivasi buat teman-teman cobain deh gitu buat melakukan kegiatan yang hanya nggak di kampus yang bukan masalah akademik gitu. Soalnya aku pribadi ngaruh banget gitu. Coba masuk ikut berorganisasi, bersosialisasi. Kalau emang agak susah kita paksa gitu. nah ya gitu teman. Jadi kita coba dulu, jangan takut untuk mencoba. Nah itu ya, agar kita tahu pengalamannya, kemudian rasanya seperti apa. Nah kita harus mencoba dulu. Pastinya semuanya memberikan nilai positif, semuanya memberikan nilai pengetahuan dan ilmu yang sangat berharga untuk kita nantinya. Oke, terima kasih kepada teman-teman UKM MAIPA dari Mutia, kemudian UKM Fatmawati dari Manda atas obrolan yang sangat inspiratif hari ini, dan saya berharap apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat juga ya, dan juga bisa menarik mahasiswa untuk bisa aktif di organisasi, kemudian bisa berkontribusi dan sebagainya. Nah sebelum kita akhiri, ada nggak sih media sosial yang bisa teman-teman follow dan bisa melihat kegiatan semuanya dari Mutia dulu? Kalau dari Mahipa silahkan follow di bawah sini ya. Itu Mahipa Ponorogo untuk Instagramnya dan TikToknya Mahipa Ponorogo 1992. Oke, dari kita Kalau di PKR sendiri itu follow di akun IG-nya PKR Fajar Melati, dan juga di TikTok juga PKR Fajar Melati. Terus juga di kepoin akun IG-nya PKR karena di situ ada link sponsor-nya. Siapa tahu teman-teman butuh teman curhat, bingung mau curhat kemana, bisa klik itu ya. Oke, teman-teman, itu link media sosial yang dimiliki ke UKM MAIPA dan juga PKR bisa di-follow, kemudian bisa melihat kegiatannya seperti apa, dan juga di PKR tadi bisa istilahnya curhat ya. Curhat ya. Nanti ada masalah apapun ya bisa curhat di lewat Instagram, itu ada linknya kayak gitu. Baik teman-teman, dari episode kali ini kita belajar bahwa literasi untuk kehidupan hadir melalui kepedulian terhadap diri sendiri, kemudian sesama, kemudian lingkungan juga, pengalaman, nilai-nilai yang dibangun dalam organisasi, hingga aksi nyata yang dilakukan menjadi bekal penting untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan. Nah, sampai jumpa teman-teman di Lead Connect episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube channel Library Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.